Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM G0023-113 dari kelompok A2. Kali ini saya akan menerangkan tentang nervous system. Jadi, pada nervous system ada struktur of neuron. Bisa dilihat pada gambar. Nah, struktur neuron terbagi menjadi badan sel atau soma. Itu sebagai pusat pematik rangsang. Terus ada akson sebagai penyambung atau kabel rangsang dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Nah, selanjutnya nervous system dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada central nervous system atau sistem saraf pusat. Yang kedua ada peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi itu ada nukleus. Nukleus itu kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Terus ada traktus. Traktus itu kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Lalu ganglion sendiri itu merupakan kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Selanjutnya ada nervus. Nervus itu kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ primer, perifer, atau menjulur bebas. Terus ada plexus juga. Plexus itu anyaman nervus di perifer. Nah, selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf itu kan tadi dibagi menjadi dua, ada pusat dan perifer. Nah, pusat itu dibagi menjadi dua juga, ada encephalon sama medulla spinalis. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua juga, sensorik atau biasa disebut afferent dan motorik biasa disebut efferent. Nah, sensorik sendiri atau afferent tadi itu afferent artinya mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari viserosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jaras efferent dari organ-organ dalam atau visera. Terus yang kedua ada somatosensor. Sistem ini mendeteksi sinyal rasa, sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jaras afferent dari selain organ-organ atau visera. Nah, tadi yang kedua ada sistem efferent. Sistem efferent berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Sistem ini terdiri dari dua. Yang pertama viseromotor, yang kedua somatik atau somatomotor. Nah, yang pertama tadi viseromotor atau biasa disebut sistem saraf otonom atau involuntar itu kerjanya secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Nah, sistem ini terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Simpatis memberi perintah fight or flight, sementara parasimpatis memberi perintah rest or digest. Nah, yang kedua somatik tadi. Somatik biasa disebut saraf volunteer. Ini kerjanya secara sadar, dapat dikontrol secara sadar. Contohnya nervi yang menginervasi otot-otot anggota gerak. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai sistem arteri. Nah, arteri diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri membawa darah kaya akan O2, kecuali arteri atau truncus pulmonalis dan arteri umbilicalis yang membawa darah kaya akan CO2. Nah, sistem peredaran sistemik dimulai dari aorta. Aorta akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian turun menjadi aorta descendens. Nah, itu pada gambar terdapat aorta ascendens. Nah, pada aorta ascendens akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra dan sinistra
yang akan menjadi AA koronaria. Banyak AA koronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis disebut N-artery. Nah, selanjutnya jadi arkus aorta. Nah, arkus aorta akan muncul 3 percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan itu adalah: yang pertama ada truncus brachiocephalica, yang kedua ada arteri carotis communis sinistra, yang ketiga ada arteri subclavia sinistra. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai truncus brachiocephalica. Truncus brachiocephalic akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan bercabang-cabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Nah, yang kedua tadi ada arteri carotis communis sinistra. Arteri carotis communis sinistra ini akan bercabang menjadi ke arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Nah, yang ketiga tadi ada arteri subclavia sinistra. Arteri subclavia sinistra akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Nah, selanjutnya ada bagian aorta descendens. Aorta descendens itu lanjutan menurun dari arcus aorta tadi. Arcus descendens ini akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih superior dari diafragma disebut sebagai pars thoracica. Nah, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Aorta descendens yang terletak lebih inferior dari diafragma disebut sebagai pars abdominalis, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscerika. Nah, satu hal yang perlu diingat adalah setelah aorta descendens, aorta akan membelah menjadi 2, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana A iliaca communis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai sistem vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Nah, vena pada akhirnya akan bermuara ke atrium kanan kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca minimae dan sinus coronarius mendrainase darah dari jantung kembali ke jantung. Nah, saya akan menjelaskan mengenai vena cava superior terlebih dahulu. Vena cava superior adalah muara dari 3 besar, yaitu penggabungan 2 vena besar, yaitu 2 vena brachiocephalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Nah, sepasang vena brachiocephalica. Masing-masing vena brachiocephalica adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir pada untuk mendrainase daerah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, yang kedua ada vena azygos. Vena azygos adalah vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Vena azygos ini dia akan menyilang ke kanan.
membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Nah, ada juga vena cava inferior. Vena cava inferior ini akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung VCI, di bagian panggul VCI adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Hal penting yang harus diingat dari vena cava inferior adalah bahwa sebelum masuk ke dalam atrium kiri, vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dialirkan ke VCI. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.